Masih di jelang debat terakhir Pilpres 2024 bersama saya Friska Clarissa. Kita lihat dulu bagaimana persiapan terkini di Jakarta Convention Center jelang debat pamungkas yang akan diikuti para calon presiden. Ini para pendukung dari masing-masing pasangan calon sudah ramai, padahal ini masih sekitar 2 jam lebih lagi menuju debat. Dan kalau kita lihat memang yel-yel sudah terus disuarakan oleh masing-masing para pendukung paslon. Padahal sekarang itu situasinya masih sterilisasi di area Jakarta Convention Center. Dan tadi juga seperti laporan jurnalis Kompas TV di berbagai titik bahwa masing-masing capres-cawapres akan pergi bersama-sama menuju ke JCC dari lokasi yang ditentukan. Baik itu Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Dan kita masih lanjutkan dialog strategi para tim ses. Memaparkan apa saja yang disiapkan oleh para calon presiden. Masih bersama kami Maman Imanul Haq, juru bicara Timnas Anies Mohaimin. Ada juga Rahayu Saraswati, juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Dan Sunarsih, Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Jadi kalau dari Kang Maman, memangnya apa yang disampaikan oleh Mas Anies pada saat debat ketiga lalu adalah serangan personal atau bukan? Karena Pak Jokowi juga pasca debat itu bilang bahwa janganlah lontarkan serangan personal, fokus ke program. Ya, itu tentu salah. Bagi kami debat adalah sebuah sarana penting untuk melakukan edukasi tengah masyarakat, termasuk juga publik akan menilai. Seorang pemimpin itu akan dinilai dari perkataannya. Bukan sekedar masuk gorong-gorong, bukan hanya sekedar omong kosong tentang SMK dan lain sebagainya. Karena pemimpin dipegang adalah kata-katanya. Yang kedua, kalau ada yang mengatakan bahwa Mas Anies itu adalah kasar, dari performanya Mas Anies itu justru pemimpin yang tidak pernah melakukan kekerasan apapun. Dia tegas. Dan yang disodorkan adalah data dan fakta. Dan yang ketiga yang terpenting adalah yang kita kritisi itu kebijakan, bukan personal. Kita tidak boleh membiarkan negara ini dikelola tanpa dikritisi. Rakyat sudah membayar pajak, rakyat sudah mengeluarkan uangnya, lalu dipercayakan kepada para pemimpin ini termasuk ke DPR dan sebagainya, maka wajar kalau ada kritik. Kritik yang baik adalah kritik yang disampaikan dengan data, fakta, dan kalimat yang simpel dan tegas. Sekali lagi, tidak ada serangan personal, yang ada demi Indonesia. Anies selalu mengedepankan pentingnya memperlihatkan transparansi keuangan, kebijakan yang memihak rakyat, dan juga menuju Indonesia yang lebih baik. Di 2045 kita harus masuk menjadi Indonesia emas. Oke, kalau dari Mas Sunarsih apa iya ada serangan personal dari Pak Ganjar waktu debat lalu? Ya disampaikan Mbak Sarah itu sebenarnya gimmick politik pasca debat. Jadi bagaimana menampilkan kesan bahwa pasangan kami itu menyerang pasangan yang lain, kira-kira seperti itu. Tapi yang sebenarnya disampaikan oleh Pak Ganjar maupun Pak Mahfud selama debat, Anda bisa perhatikan seluruh yang disampaikan itu adalah sebenarnya yang ada di dalam isi hati dan pengalaman masing-masing beliau, termasuk juga yang ada di dalam program-program dan visi misi yang sudah disiapkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud di dalam itu. Makanya yang disampaikan kalau dalam tema-tema debat misalnya dalam pertahanan dan keamanan, itu semuanya adalah topik-topik tentang bagaimana kita membangun sistem pertahanan yang kuat gitu ya, yang mandiri, termasuk juga bagaimana mengembangkan sistem hukum ya, yang tegak lurus begitu, yang sebagaimana disampaikan oleh Prof. Mahfud begitu, yang tidak pandang bulu, tidak pilih kasih, menjamin kepastian hukum dan juga perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat. Jadi semua yang disampaikan oleh Pak Ganjar, Prof. Mahfud, termasuk juga yang disampaikan oleh para tim juru bicara seperti kami itu biasanya tim juru bicara itu lebih banyak menjelaskan teknokrasinya, karena biasanya yang namanya capres pasti yang dibicarakan adalah substansi, menerangkan bagaimana program utama beliau, detailnya ada di kami. Dan itulah semua yang kita jelaskan kepada masyarakat, baik melalui debat mau debat cawapres, termasuk juga penjelasan-penjelasan dari tim yang relawan yang menyiapkan berbagai program dan
strategi kebijakan yang akan diusung nanti dalam 5 tahun ke depan. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke, dan apakah tepuk tangan dulu boleh untuk Pak Sunarsi tadi? Mbak Sarah, jadi sebenarnya apa batasannya, tolok ukurnya bahwa yang disampaikan paslon itu memang menyerang personal atau kebijakan? Karena kalau tadi saya dengarkan dari paslon nomor 1 dan 03 bilangnya bahwa yang disampaikan itu semuanya full kebijakan kok, nggak ada serangan personal. Ya kalau misalkan tidak ada serangan personal, kenapa soal tanah selalu diangkat? Masyarakat saya rasa sudah sangat pintar dan bijak, mereka bisa menilai sendiri. Kalau memang itu ada hal-hal yang perlu untuk dipertanyakan kepada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, ya itu bisa ditanyakan kepada beliau. Tetapi banyak yang waktu itu dipertanyakan kepada satu sama lain yang dimana itu tidak ada kesempatan untuk Pak Prabowo yang mereka bicarakan sebagai Menteri Pertahanan untuk menjawab dan menjelaskan. Yang ditanyakan pun adalah hal-hal yang itu sifatnya berkaitan dengan pihak-pihak lain juga di dalam kabinet. Yang tentunya itu bukan hanya ada di kubu kami, di kubu yang lainnya pun juga terlibat di dalam kebijakan kabinet. Maupun juga yang berkaitan dengan DPR Komisi 1 yang semua partai parlemen ada di dalamnya. Jadi saya rasa itu yang dimaksud bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kebijakan yang itu dibuat seolah-olah itu semuanya hanya ada di pihak Kementerian Pertahanan. Jadi itu yang mungkin perlu diluruskan. Oke, kalau Pak Sunarsif gimana tanggapin itu? Pak Ganjar tidak pernah menanyakan soal apa yang di personal Pak Prabowo, soal tanah, soal yang lain, nggak pernah. Fokusnya adalah apa yang dikritisi oleh Pak Ganjar terkait dengan policy beliau di bidang pertahanan. Misalnya seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud terkait dengan masalah reforma agraria. Misalnya seperti itu. Semua substansi, semua yang disampaikan oleh Capres dan Cawapres kami, itu sebenarnya yang menjadi concern dari atau harapan ekspektasi masyarakat terkait dengan apa yang ditawarkan oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Jadi itu Pak Ganjar selalu bilang kemana-mana, ya kami fokus kepada kesejahteraan rakyat, fokus bagaimana menyiapkan memastikan harga-harga pangan, harga-harga kebutuhan pokok itu selalu murah, dan fokus kepada bagaimana menyiapkan generasi ke depan, terutama nanti terkait dengan tema debat kita kali ini ya, itu menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Makanya kita punya program yang kita menjadi andalan kita sehari ini adalah 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Itu salah satu contoh yang kita akan dorong selama itu. Dan selalu itu yang disampaikan, tidak pernah menyinggung aspek-aspek yang sifatnya pribadi. Saya tidak tahu dengan paslon yang lain, tapi selalu itu yang disampaikan oleh Pak Ganjar ketika bicara di dalam debat, termasuk juga Prof. Mahfud. Bahkan kalau di Prof. Mahfud, gimmick-gimmick itu selalu muncul dari paslon yang lain. Prof. Mahfud nggak pernah mengeluarkan gimmick apapun dalam debat dia yang sudah dilakukan 2 kali itu. Oke, kalau soal tanah kan disinggung juga sama Pak Anies waktu itu. Ya, seorang pejabat publik, apalagi calon presiden, memang harus dipertanyakan termasuk kekayaan yang dimiliki. Dari mana dia memiliki itu? Dalam konsep kenegaraan atau agama pun etika agama itu sulit tanya. Kalau Anda memiliki kekayaan, dari mana? Untuk apa? Nah ini yang penting dikatakan. Jadi tinggal dijawab saja. Oke, saya punya tanah seanu dan sebagainya. Apalagi Pak Prabowo itu punya darah orang tua atau kakeknya juga, buyutnya Mbak Sarah ini, seorang yang sangat paham tentang pentingnya koperasi. Maka ketika orang ingin ini koperasi, pertanyaan masa sih orang tuanya, leluhurnya seneng koperasi tapi kok anaknya yang mau jadi calon presiden itu justru menguasai lahan begitu banyak. Jadi sekali lagi yang kita pertanyakan bukan soal personal. Berapapun Anda kekayaan Anda miliki selama itu bisa jelas nggak masalah. Tetapi ketika seorang pejabat dia harus bertanya. Dan kami pertanyakan itu adalah soal transparansinya. Ini yang penting bagi kami. Tidak ada pikiran bagi Anies, bagi terus Muhaimin untuk menyerang personal. Ini debat yang akan memunculkan seorang jadi pemimpin bagi ratusan juta penduduk Indonesia. Oke, karena tadi disinggung juga soal Pak Prabowo, saya akan kasih kesempatan Mbak Sarah, tapi sebentar dulu. Sebelumnya kita akan lihat bagaimana perkembangan terkini di Jakarta Convention Center. Ada jurnalis Kompas TV yang memantau, gambarnya Anda lihat ini, tapi kita akan lihat bagaimana perkembangannya bahwa sterilisasi masih terus dilakukan. Kenapa kami memantau dari detik ke detik? Karena Anda bisa lihat sendiri.
semakin banyak pendukung dari pasangan calon nomor urut 1, 2, 3 yang hadir di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Meskipun memang tidak semuanya bisa masuk ke arena utama debat, tapi dukungan ini disampaikan di sekitaran Jakarta Convention Center. Di debat terakhir ini yang akan dibahas temanya adalah kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia dan inklusi dengan subtema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan dan teknologi informasi yang tentunya ini penting dicermati oleh para pemilih jelang pemilu 14 Februari nanti. Dan Anda dapat melihat tadi pengamanan sudah dilakukan dan sterilisasi juga dilakukan di arena utama Jakarta Convention Center. Sebelum kita masuk ke topik debat malam hari ini, saya beri kesempatan Mbak Sarah dulu untuk menjawab tadi yang disinggung oleh Kang Maman. Mempertanyakan tidak masalah, tetapi tentunya ada porsinya. Dan tadi yang diangkat mau dibilang itu nggak personal, padahal sampai dirunut sampai ke Eyang Kakung, Eyang Yud segala yang ya itu kan ke personal juga sebenarnya. Kalau misalkan mau mempertanyakan ya itu juga sebenarnya sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan dan sudah dijawab bahwa itu bukan milik pribadi seolah-olah dia. Ini adalah milik negara yang kapanpun mau diambil balik oleh negara nggak masalah. Ini sama seperti perusahaan yang punya hak untuk mengelola tanah tersebut untuk menjadi pulp and paper, untuk menjadi kelapa sawit, untuk menjadi pohon aren, untuk menjadi biofuel, untuk menjadi hal-hal yang lain. Ini sama. Itu ada haknya untuk bisa mengelola dan itu pun juga untuk membiayai kebutuhan banyak orang, itu memberikan lapangan pekerjaan. Kalau misalkan tidak boleh perusahaan swasta memiliki sebesar itu untuk dikelola, ya kembali lagi negara kita pun juga sebenarnya kan kita butuh gotong royong, pentahelix. Kita membuka untuk swasta punya kemampuan untuk bisa membantu berkontribusi kepada negara. Pak Prabowo simply dengan kemampuan beliau diberikan wewenang oleh negara untuk mengelola tanah tersebut. Itu udah dijelaskan. Jadi kalau itu diungkit-ungkit lagi, bukan hanya sekali, tapi di 2 debat sebelumnya, seolah-olah tidak ada penjelasan di luar dari forum debat, itu kan jadi pertanyaan, ada apa? Apalagi nih tadi mohon maaf nih Kang, angkat juga sampai ke Eyang Yud, kembali lagi gimana itu nggak personal. Oke. Bukan, justru saya ingin mengatakan Pak Prabowo di mana-mana sudah bilang bahwa koperasi itu penting. Lalu dia merunut kepada leluhurnya. Itu kan harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa perjuangan koperasi salah satunya jangan terlalu menumpuk kekayaan dan lain sebagainya. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau jawaban di debat itu seperti yang Mbak Sarah katakan, it's okay, no problem. Tidak boleh dibawa-bawa lagi di luar. Misalnya tiba-tiba kita ngomong etik lalu ngomong etik. Tapi soal tanahnya itu kan bukan dalam pertanyaan gitu. Yang istilahnya beliau hanya menyampaikan pas mau jawab juga itu susah. tadi. Jadi saling serang ini ada perspektifnya masing-masing, tapi marilah kita masuk ke substansi debat terakhir malam hari ini. Dan di segmen berikutnya juga akan ada pertanyaan dari kawan-kawan mahasiswa sesaat lagi, tetap di jelang debat terakhir Pilpres 2024.